Kita akan belajar bersama-sama mengenai cara mengalahkan diabetes tipe 2. Sebelum saya share screen, mari sama-sama kita berdoa sekali lagi. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami semua. Tuhan telah menuntun hidup kami masing-masing seminggu ke belakang. Dan kiranya Tuhan bantu kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami malam ini. Bukakan hati dan pikiran kami, kirimkan Roh Kudus Tuhan atas kami, biarlah apa yang kami pelajari ini bukan hanya menjadi teori yang kami ketahui, tetapi menjadi suatu pengetahuan yang akan kami praktekkan dengan pertolongan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, bantu kami agar melihat bahwa Tuhan itu adalah kasih. Inilah doa dan harapan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan share screen dan kita akan langsung mulai. Ini buat resources aja, buat teman-teman yang suka dengar musik atau podcast pakai Spotify atau Apple Podcast, Google Podcast. Ini adalah salah satu podcast yang saya buat, mengeluarkan episode setiap hari Kamis. Jadi kita berbagi pengetahuan kesehatan dari para narasumber yang saya undang juga. Semoga ini juga bisa bermanfaat. Anyway, kita akan langsung belajar bagaimana cara mengalahkan diabetes tipe 2 dengan hidup sehat atau dengan gaya hidup. Ini sebuah topik yang saya sangat passion, oleh karena harapannya itu sangat-sangat besar untuk para penderita diabetes tipe 2. Kita akan lihat bareng-bareng, dan ini dari pengalaman kita juga di Rumah Sakit Advent Bandung, melihat bagaimana hal ini tuh mungkin. Harapan saya dari presentasi ini ada 2. Semoga kita makin yakin dengan prinsip-prinsip kesehatan yang Tuhan telah titipkan kepada kita manusia, terutama tulis dalam Alkitab, dan juga semoga kita menjadi mau atau lebih lebih sadar kalau kita itu butuh pertolongan Tuhan untuk mempraktekannya. Mungkin kita udah tahu gitu ya. Mungkin kalau kita ngomongin soal olahraga itu bagus banget. Orang tahu olahraga itu bagus. Tapi pertanyaannya apakah dilakukan? Ya. Jadi semoga dari fakta-fakta penelitian yang saya akan bagikan malam ini juga akan meyakinkan kita lagi bahwa prinsip-prinsip kesehatan Tuhan itu adalah benar. Saya mau buka dengan sebuah ayat, Mazmur 34 ayat 9, dikatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya." Nah, di sini saya pengen lihat menggarisbawahi ayat ini adalah bahwa Tuhan memanggil kita itu untuk mengecap dan melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan gak memanggil kita hanya untuk lihat bahwa Tuhan itu baik, tapi Tuhan pengen kita mengecap. Supaya lebih kebayang, kalau misalnya saya bilang ke Bapak Ibu, teman-teman semua pada malam hari ini, madu itu manis loh. Mungkin Bapak Ibu percaya sama saya gitu, oh iya madu manis kok. Tapi Bapak Ibu akan lebih yakin bahwa madu itu manis ketika Bapak Ibu mengecap. Kita bisa lihat bahwa Tuhan itu baik ketika bukan hanya kita lihat prinsip kesehatan Tuhan itu baik, tetapi ketika kita mengalaminya. Ini yang saya ingin ajak kita semua, bahwa mari kita alami hidup yang sehat. Kita bisa bilang bahwa Tuhan itu baik oleh karena kita mengalaminya. Dan yang saya ingin tekankan juga bahwa dari presentasi ini yang saya ingin lihat atau ingin capai, bahwa kita semua bisa bilang bahwa Allah adalah kasih. Ada orang yang suka merasa gitu, oh ya saya kenapa sih harus makan kayak gini? Oh kenapa sih saya harus olahraga? Kenapa sih saya harus tidur lebih cepat? Kadang kita merasa bahwa prinsip-prinsip hukum kesehatan yang Tuhan telah kasih ke kita, ini sebuah beban. Tapi yang saya harap, kita semua bisa melihat dari prinsip-prinsip yang akan kita lihat, adalah bahwa Tuhan adalah kasih. Satu kutipan dari sebuah buku, Counsels on Diet and Food. Salah satu buku favorit saya dikatakan, satu alasan mengapa kita tidak menikmati lebih dari berkat Tuhan adalah kita tidak memperhatikan terang yang Tuhan telah berikan kepada kita mengenai hukum kehidupan dan kesehatan. Jadi yang saya pengen garis bawahi di sini sekali lagi adalah bahwa
Mungkin kita selama ini belum menikmati hidup kita oleh karena kita belum memperhatikan terang kesehatan yang Tuhan telah berikan. Kalau kita balik ya dari kutipan ini, kalau kita memperhatikan hukum kesehatan yang Tuhan telah berikan, kita akan menikmati hidup kita. Amin. Ya. Jadi baik sekali itu Tuhan. Yang terakhir, salah satu kutipan dari Testimonies for the Church volume 9 dikatakan, "The work of health reform is the Lord's means for lessening suffering in our world and for purifying His church." Jadi pekerjaan reformasi kesehatan, perubahan gaya hidup di dalam kehidupan kita ini adalah alat Tuhan, sesuatu yang digunakan Tuhan untuk mengurangi penderitaan di dunia ini. Saya harap kita semua bisa melihat bahwa Tuhan adalah kasih. Baik, kita akan langsung mulai ke pembelajaran kita malam hari ini. Cara mengalahkan diabetes tipe 2. Mungkin Bapak Ibu ada teman, ada keluarga, teman-teman di lingkungan Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang mungkin memiliki diabetes tipe 2. Kita Rumah Sakit Advent Bandung sejak Agustus tahun 2020 kita sudah memulai sebuah program pendampingan 12 minggu terapi mandiri hidup sehat untuk diabetes, sebuah program yang kita lakukan secara online. Moto kita adalah membuat hidup lebih manis dari diabetes. Kita pengen membuat orang tuh kualitas hidupnya naik, gula darah mereka terkontrol, mereka bisa mengalahkan diabetes, bukan diabetes yang mengalahkan mereka. Ya. Kemarin puji Tuhan juga ada salah satu orang dari Manado yang sudah ikut dan puji Tuhan hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Untuk memacu kita dulu ya bahwa apa yang saya akan bagikan ini adalah benar-benar efeknya tuh besar. Salah satu Bapak yang mengikuti program ini sudah minta izin ya kami ya untuk membagikan testimoninya. Sebelum program kondisinya seperti itu ya, setelah mengikuti program 12 minggu perutnya jauh mengecil. Dan seseorang yang sudah memiliki diabetes tipe 2 lebih dari 10 tahun sudah menggunakan insulin. Sekarang insulinnya sangat jauh turun, sangat jauh. Tingkat HbA1c menjadi normal, itu kita akan lihat HbA1c itu apa. Bapak ini coba bayangkan ya, dengan perutnya yang sudah semakin membesar, Bapak ini aja susah untuk mengikat tali sepatu sendiri. Gunting kuku kaki sendiri itu susah banget. Bayangkan, setelah ikut program, puji Tuhan, sekarang Bapak ini bisa mengikatkan tali sepatunya sendiri, bisa gunting kuku kakinya sendiri ya. Mungkin kita pikir itu hal yang sederhana ya, tapi bayangkan gitu, rasa frustasi yang seseorang mungkin alami ketika mereka tidak bisa memasang tali sepatu sendiri ya. Dan ini dari yang lain, testimoninya ibu umur 67 tahun, HbA1c gula darah itu selalu tinggi walaupun udah pakai insulin dan obat oral dengan dosis yang tinggi. Tapi setelah mengikuti program, akhirnya gula darahnya pun turun sangat jauh, sangat jauh. Ini juga ibu yang sudah berumur 70 tahun, 25 tahun diabetes, itu pun gula darahnya bisa sangat turun jauh. Jadi kita lihat, kenapa saya tunjukin orang-orang yang sudah berumur 67, 70 tahun. Ini artinya apa? Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk melakukan perubahan gaya hidup. Bukan hanya harapan itu ada pada orang penderita diabetes di umur 40, 50, tapi di umur 60-an dan 70-an. Kenapa kita care dengan diabetes ini adalah bahwa kalau kita lihat penyebab kematian, 10 penyebab kematian di Indonesia, nomor 1 stroke, nomor 2 penyakit jantung, nomor 3 ini diabetes mellitus. Nah, kita pengen nanti akan lihat juga bahwa diabetes mellitus ini bisa juga seringkali disebut mother of chronic diseases, ibu dari segala penyakit kronis. Kenapa? Karena orang yang punya diabetes itu dapat meningkatkan resiko terkena stroke dan juga penyakit jantung. Jadi kalau ngelihat statistik ini, kemungkinan ada orang-orang yang memiliki meninggal karena stroke tapi memiliki diabetes juga. Ada orang-orang yang meninggal oleh karena penyakit jantung, tapi sebenarnya oleh karena penyakit diabetes yang tidak terkontrol. Jadi sangat bahaya ya diabetes tipe 2 ketika tidak terkontrol. Oke, bayangin kalau kita semua ini lagi ada di perjalanan kehidupan. Ya, apakah kita baru tamat sekolah, kita sudah berkeluarga, sudah membuat karir, sudah
sedang melayani Tuhan. Tapi kita tahu bahwa di akhir hidup kita ingin menikmati hidup bersama keluarga. Ya kan? Kita pengen menikmati waktu-waktu dengan orang yang kita kasihi. Bukan di ranjang rumah sakit. Ya, walaupun saya kerja di rumah sakit, saya juga nggak pengen dirawat di rumah sakit ya. Dan saya harap teman-teman juga gitu. Dan kita pengen bener-bener nikmati waktu itu dan kita nggak pengen meninggalkan orang yang kita kasihi terlebih dahulu oleh karena diabetes tipe 2 ini. Kita pengen menikmati hidup kita atau menghidupkan hidup kita ini dengan kualitas hidup yang maksimal. We want to live our life to the fullest. Ya kan, kita nggak pengen dirawat di rumah sakit, dikasih selang sana sini gitu kan ya. Nah tapi tiba-tiba di perusahaan misalnya, ada medical check up. Ketika darah kita diambil, loh, kok gula darah puasa kita lebih dari 100 nih. Udah gitu HbA1c kita ini udah mulai naik lebih dari 5,7%. Kalau gula darah kita udah di antara 100 sampai 125, itu kita sudah ada di kategori pre-diabetes. Kalau di atas 126, kita udah ada di kategori diabetes. Nah, kalau HbA1c ini adalah sebuah pengetesan atau sesuatu yang bisa kita cek di lab, ya. Ini adalah untuk melihat gula darah kita rata-ratanya 3 bulan ke belakang. Jadi, kita nggak bisa bohongin dokter penyakit dalam. Oke? Nah, kalau ada orang gitu kan, oh ya aduh saya mau ke dokter nih hari Kamis ini, saya udah janjian. Dari hari Jumat sekarang sampai hari Rabu depan jaga makan ya, olahraga langsung ya. Tapi dokter nggak bisa ditipu oleh karena pengecekan HbA1c ini. Karena ini gula darah 3 bulan ke belakang itu kelihatan. Kalau Bapak Ibu nggak jaga, kalau kita nggak jaga makanan 3 bulan ke belakang akan terlihat dari HbA1c, ya. Jadi kita nggak bisa mengelabui dokter sekarang ya. Nah, kalau misalnya HbA1c, contoh ada di angka 8 nih, rata-rata gula darah kita itu di 180-an. Kalau HbA1c kita 11, rata-ratanya itu di 200, hampir 270-an. Jadi banyak pasien-pasien yang kita handle juga di rumah sakit Advent itu HbA1c kemarin ada yang 15, ada yang 11, dan itu gula darahnya udah tinggi banget, sangat bahaya. Sangat bahaya. Nah, ada juga pengecekan yang lain yang bisa dites adalah gula darah 2 jam setelah makan. Kalau 2 jam setelah kita makan itu harusnya di bawah 140, kalau kita udah pre-diabetes itu di antara 140 dan 199, diabetes itu lebih dari 200. Ya. Nah, hal ini itu biasanya nggak ada gejalanya. Ini yang sebenarnya agak ditakutkan nih mengenai diabetes dan kita harus hati-hati ya. Saya selalu sarankan adalah bahwa kita minimal cek laboratorium itu 1 tahun sekali minimal. Kenapa? Oleh karena seringkali orang yang udah punya pre-diabetes itu nggak tahu, nggak ada gejala apa-apa, nggak ngapa-ngapain, tidak merubah pola hidupnya sama sekali, tiba-tiba diabetes. Ya, itu bukan tiba-tiba diabetes, tapi bertahun-tahun mereka udah di pre-diabetes. Tapi oleh karena nggak tahu, nggak pernah cek lab, mereka nggak tahu, nggak melakukan apa-apa. Tiba-tiba diabetes, punya luka, tiba-tiba nggak sembuh-sembuh. Ya, tiba-tiba kencingnya berbusa. Ini udah hal-hal yang udah parah nih, maksudnya udah efek samping dari diabetes itu udah lebih parah baru ketahuan. Sedangkan lebih baik kita pengen, kalau udah ketahuan pre-diabetes, kita langsung ubah gaya hidup kita bawa ke normal. Ya, harapannya masih besar banget soalnya ketika seseorang masih di state pre-diabetes. Mungkin ilustrasinya seperti ini ya. Kadang kita tuh melihat pre-diabetes itu seperti anak beruang. Ya, bayangin kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman lagi di Manado, lagi hiking gitu ya, naik gunung, tiba-tiba lihat anak beruang. Ih, lucu banget gitu ya anak beruangnya dan menat ya. Menat. Tapi sebenarnya kita lupa kalau misalnya ada anak beruang, ada siapa? Ada mama beruang gitu kan? Ya, kita sering lupa gitu. Kalau ada anak beruang, ada mama beruang. Nah, kadang kita ini masih suka bermain-main gitu. Oh ya, pre-diabetes ya nggak apa-apa lah, santai aja gitu ya. Lucu gitu ya, kayak anak beruang ini kita lupa kalau kita nggak ngapa-ngapain pre-diabetes.
itu akan diabetes itu akan datang kalau kita tidak melakukan apapun, ya. Nah, ini ciri-cirinya ketika seseorang sudah memiliki diabetes, sering haus, luka nggak sembuh-sembuh, pandangan jadi buram, padahal udah pakai kacamata yang minusnya udah tepat atau plusnya udah tepat, udah gitu lemes, ada ketone di air kencingnya, air seninya, lapar terus walaupun udah makan, udah gitu sering buang air seni. Ya, itu ciri-cirinya. Tapi gejala ini nggak ada di pre-diabetes. Ini yang kita takuti ketika diabetes atau gula darah kita ini tidak terkontrol, ini dapat meningkatkan resiko kita kepada penyakit kardiovaskular, kaki kita nanti juga jadi kebas, jadi baal, jadi rasa panas, udah gitu skin condition ya, luka nggak sembuh-sembuh, gangguan pendengaran juga bisa terjadi, ke Alzheimer's disease juga bisa, kerusakan pada mata, ke gagal ginjal juga bisa, dan juga kegangguan saraf ya, seperti rasa baal, kebas, dan yang lainnya. Ini yang kita takutkan, dan yang nggak pengen kita orang itu bisa alami gitu ya, atau diri kita alami. Nah, mungkin ketika kita cek laboratorium, mulai ada gejala seperti yang overwhelmed banget gitu, ngelihat tangga kayak, waduh, kondisi saya udah kayak gini, mungkin saya masih lebih muda, tapi hasil labnya udah nggak bagus dari kondisi gula darah. Tapi tenang, ketika kita melihat sebuah penyakit, kita itu harus selalu berusaha memberhentikan sumber dari masalahnya. Ya, treat the problem. Nah, ini ilustrasinya, bayangkan Bapak Ibu ada di sebuah ruangan, ada sebuah keran yang terbuka, mungkin Bapak Ibu udah pernah lihat ilustrasinya, tapi Bapak Ibu tuh ngepel aja terus gitu ya, nggak pengen matiin sumber airnya itu yang bikin becek. Kalau kita ngomongin soal diabetes dan penyakit kronis lainnya, kita itu harus matiin dulu sumber masalahnya, baru kita pel. Seringkali sumber dari masalahnya adalah pola makan dan juga gaya hidup kita. Nah, sekarang kita mau lihat nih, mengenai diabetes. Gimana sih diabetes itu terjadi di dalam tubuh kita? Ya, seringkali ini kan penyakit gula gitu ya. Apakah ini disebabkan oleh gula? Kita lihat. Di gambar yang kiri itu adalah yang merah itu aliran darah kita. Ada titik-titik putih itu glukosa atau gula ya. Misalnya kita makan nasi, kita makan ubi, singkong, pisang. Pokoknya kita makan apapun, tubuh kita akan mencernanya, udah gitu akan diserap ke dalam darah, akan menjadi glukosa atau gula. Nah, kenapa sih kita makan? Glukosa kita makan supaya kita punya energi, ya kan? Glukosa ini harus masuk ke sel otot supaya kita punya energi. Nah, gula supaya bisa masuk ke sel otot, dia butuh satu bantuan hormon yang namanya hormon insulin. Hormon ini dihasilkan oleh organ pankreas di tubuh kita. Insulin ini dia kerjanya kayak kunci. Kunci dia buka pintu, membuka jalan, gula bisa masuk. Kebayang? Ya, hormon insulin ini kayak kunci, buka pintu, gula darah akhirnya bisa masuk. Nah, kalau kita lihat kondisi orang yang diabetes, ini seperti ini, kira-kira ya ilustrasinya, adalah ketika kuncinya mau buka pintu, lubang kuncinya ketutup permen karet. Kira-kira gula darahnya bisa masuk ke sel otot nggak? Nggak bisa kan? Makanya kenapa gula darahnya itu tinggi. Ya, lubang kuncinya itu tertutup oleh dalam tanda kutip permen karet, bukan permen karet beneran ya. Tapi sekarang kita tahu bahwa sebenarnya masalah utama dari diabetes itu adalah terlalu banyak lemak pada sel-sel otot kita dan sel-sel hati kita. Inilah yang menutup lubang kunci supaya insulin ini bisa bekerja, membuka pintu, gula darah bisa masuk. Ya, ini yang banyak orang nggak ketahui gitu. Banyak orang yang masih berpikiran ya, diabetes masalahnya apa? Gula. Nggak boleh makan yang manis. Bukan saya juga bilang gula pasir bagus ya. Es krim itu bagus yang tinggi gulanya dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat, masalah utama dari diabetes ini adalah kebanyakan lemak pada sel otot dan sel hati. Ya, mungkin ini sebuah pengetahuan yang baru, mungkin. Jadi kita mau lihat aja. Mohon maaf kalau saya langsung eksplisit ya. Ini adalah makanan-makanan yang sangat berlemak tinggi.
Makanan-makanan hewani ini tinggi akan lemak jenuhnya, lemak transnya, dan inilah ketika kita konsumsi ini bertahun-tahun, inilah yang dapat akhirnya mengarah kepada ini. Ya, makanan-makanan seperti ini, ya mohon maaf, tapi ini memang sudah dibuktikan oleh penelitian dan ilmu pengetahuan. Mungkin ada makanan favoritnya, tapi mari kita belajar malam-malam ya. Malam ini kita belajar bareng-bareng. Ya, keju juga ya. Keju ini sangat-sangat tinggi lemaknya juga. Ya, bayangkan di Indonesia sekarang kita taruh keju ini di macam-macam ya, mau di martabak, pisang udah digoreng, kasih keju lagi. Bayangin lemaknya berapa banyak ya. Udah gitu ini ada kue-kuean, pizza, apa semua makan jagung aja pakai keju gitu ya. Jadi ini makanan-makanan yang sangat berlemak tinggi yang kita perlu sangat hati-hati. Gorengan ya. Walaupun ini makanan nabati, hati-hati dengan gorengan. Ya, kalau kita lihat tadi masalah dari diabetes adalah kebanyakan lemak di dalam sel otot dan sel hati kita mau hati-hati yang namanya lemak. Bukannya kita nggak perlu lemak, ya kan? Kita lemak itu sangat perlu, tapi ketika kita makan kacang merah, Brenebon, ya kan? Ketika kita makan alpukat, sayur-sayuran, buah-buahan yang lain, mereka pun mengandung lemak. Jadi kita nggak akan kekurangan lemak kalau kita nggak mengkonsumsi gorengan gitu ya. Kira-kira sudah. Nah, tapi pertanyaannya gini, kalau misalnya kebanyakan lemak pada sel otot dan sel hati itu adalah masalah utama dari diabetes, kondisi itu namanya resistensi insulin. Jadi insulin itu tidak dapat bekerja dengan maksimal oleh karena lubang kuncinya tertutup oleh sel lemak. Nah, tapi kok orang langsing ada juga yang punya diabetes tipe 2? Pernah nggak ketemu orang yang langsing, badannya perfect lah, ya, tapi ternyata punya diabetes tipe 2 juga. Kita akan lihat kenapa. Ada satu penelitian, ini membandingkan orang Indonesia dengan orang bule Belanda. Oke, mereka cari orang-orang yang punya berat badan yang sama, tinggi badan yang sama, umur yang sama, dan jenis kelamin yang sama. Nah, orang Indonesia ternyata itu memiliki 4,8% lemak yang lebih dibandingkan orang bule Belanda. Oke, padahal berat badannya sama, tinggi badannya sama, umurnya sama, jenis kelaminnya sama. Sekarang kita ketahui, kondisi ini itu disebut dengan TOFI. Thin outside, fat inside. Kita bisa terlihat langsing dari luar, tapi sebenarnya banyak lemak. Jadi mungkin ini bukan good news buat orang-orang yang langsing yang ada di ruang Zoom malam ini. Kita bisa langsing, tapi lemaknya banyak. Oke? Ini kecenderungan yang orang Asia miliki, bukan cuma orang Indonesia. Atau enggak nama lainnya itu normal weight obesity syndrome. Jadi sebenarnya kita langsing, berat badannya normal, tapi sebenarnya kita obesitas di dalam. Oke? Nah, ini sebabnya kenapa orang Asia memiliki pengelompokan body mass index atau indeks massa tubuh yang berbeda dengan orang bule. Ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu saya ajak menghitung sekarang ya, supaya kita tahu nih indeks massa tubuh kita berapa. Jadi rumusnya seperti ini, berat badan kita di dalam kilogram dibagi tinggi badan kita dalam meter terus persegi. Oke, saya ajak Bapak Ibu supaya turut menghitung. Jadi berat badan di dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter persegi. Ini nggak boleh nyontek ya. Ini pribadi, oke? Nggak boleh nyontek. Oke, sudah hitung kira-kira? Atau mungkin ada yang udah pernah ngitung. Nah, kalau misalnya hasilnya itu yang normal buat orang Asia adalah di antara 18,5 sampai 22,9. Sedangkan kalau buat orang barat, orang bule, itu 18,5 sampai 24,9 itu masih normal. Jadi orang Asia ini punya batas yang lebih rendah. Karena kita punya kecenderungan lebih banyak lemaknya. Buat orang Asia, 23 sampai 26,9 itu sudah termasuk overweight, kelebihan berat badan. Kalau sudah di atas 27, ini sudah dihitung obesitas. Jadi, ayo mari menghitung
ya, kita lihat BMI-nya ada di mana supaya kita tahu kondisi kesehatan kita, ya. Ini satu penelitian juga yang menunjukkan bahwa ternyata orang yang langsing, eh, orang-orang yang punya diabetes itu cenderung memiliki tingkat lemak yang lebih banyak. Di Rumah Sakit Advent Bandung kita punya alat ini untuk melihat komposisi massa tubuh kita. Jadi kelihatan ya berat airnya berapa, berat tulangnya berapa, berat ototnya berapa, dan berat lemaknya berapa. Kan kalau kita ngelihat timbangan biasa kan nggak kelihatan ya. Kalau berat kita 65 kilo gitu kan, ya kita nggak tahu gitu lemaknya berapa persen, berat ototnya berapa persen, tapi dengan alat ini kita bisa tahu. Dan dengan menjalankan program diabetes ini, kita banyak sekali temukan, banyak sekali dari pasien-pasien kita, orangnya langsing, ternyata lemaknya banyak. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan untuk cek ke laboratorium atau rumah sakit, atau gym, kadang gym juga ada yang punya alat-alat seperti ini, sangat bagus dan sangat disarankan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah sebenarnya pola hidup sehat atau gaya hidup yang sehat itu efektif buat menangani diabetes? Ini penelitiannya pertama datang dari Inggris. Jadi penelitiannya mereka pengen membandingkan apakah sebenarnya obat itu lebih efektif atau lifestyle atau perubahan gaya hidup ini lebih efektif untuk menangani diabetes tipe 2. Mereka mengambil 3.000-an peserta, udah gitu ada yang dibagi ke grup placebo, udah gitu ada yang minum metformin, obat yang sangat populer untuk diabetes, yang 850 mg 2 kali sehari. Udah gitu ada satu grup lagi yang melakukan perubahan gaya hidup untuk menurunkan berat badan 7%. Udah gitu mereka ditargetkan untuk olahraga 150 menit per minggu. Ya. Mereka temukan adalah bahwa ternyata dari orang-orang yang ini udah pre-diabetes nih, ternyata grup yang melakukan perubahan gaya hidup itu paling efektif dalam menurunkan resiko terkenanya diabetes dibandingkan obat sekalipun. Ya, di sini sekali lagi bukannya saya bilang obat itu nggak perlu dalam kondisi tertentu, tetapi pola hidup itu harus selalu dilakukan. Apakah kita baru didiagnosa, apakah kita sudah pakai obat, ataukah kita sudah menggunakan insulin, perubahan gaya hidup itu harus selalu dilakukan. Karena kita juga melihat banyak pasien program kita, banyak yang sudah menggunakan insulin dengan dosis yang sangat tinggi, diabetesnya juga tidak membaik. Oleh karena mereka tidak merubah apa yang mereka konsumsi dan juga olahraga dan gaya hidup yang lainnya juga. Sekarang mungkin pertanyaannya apa nih? Pola makan apa nih yang terbaik untuk diabetes tipe 2? Yang saya mau bagikan malam ini adalah whole food plant-based diet atau makanan nabati yang seutuh mungkin, yang sealami mungkin. Kita akan lihat, kalau kita ngomongin soal pola makan whole food plant-based diet atau pola makan nabati, kira-kira piring kita itu harus terlihat seperti ini. Ya, setengah dari piring kita itu dipenuhi oleh sayuran dan buah-buahan, 1/4 itu dari protein nabati, 1/4 itu dari sumber karbohidrat, ya, whole grains. Nah, mungkin bisa direview ya, makan siang tadi siang gitu ya, setengah dari piring kita ada nggak nih sayur sama buahnya, gitu kan? Terus proteinnya protein apa nih yang kita konsumsi, karbohidratnya karbohidrat seperti apa. Jadi kira-kira piringnya komposisinya seperti ini hanya general rules, tapi buat teman-teman yang Bapak Ibu yang punya kondisi tertentu yang lebih spesifik, mohon dikonsulkan juga ke dokter spesialis gizi klinik atau ahli gizi, ya. Nah, penelitiannya sebenarnya udah banyak banget, dan sebenarnya kita itu sudah diberitahukan oleh Tuhan mengenai pola makan ini sejak kitab Kejadian, ya. Kejadian 1 ayat 29 dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, makanan yang Tuhan berikan kepada mereka adalah makanan nabati. Makanan ini dipilih oleh pencipta kita buat manusia, buat kita. Bukankah itu yang terbaik? Ya. Dan sekarang kita akan melihat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan juga nih mengenai pola makan nabati ini. Ini ada penelitian 20 orang laki-laki muda yang sudah memiliki diabetes. Mereka sudah menggunakan insulin. 7 hari pertama mereka dikontrol diet. Artinya apa? Mereka tidak melakukan perubahan pola makan apapun. Ya, untuk melihat pola makan mereka seperti apa untuk 7 hari pertama.
16 hari selanjutnya mereka dikasih pola makan yang tinggi karbohidrat dan tinggi serat. Ini pola makan nabati. Karena kenapa? Makanan hewani, daging-dagingan, susu, telur itu tidak mengandung serat, ya. Hanya makanan nabati yang mengandung serat. Jadi hanya dalam 16 hari, orang-orang ini yang rata-ratanya sudah menggunakan 26 unit insulin per hari, itu bisa drop menjadi 11 unit insulin per hari hanya di dalam 16 hari. Dan ini yang mulai kita lihat dalam program diabetes di Rumah Sakit Advent Bandung. Pasien-pasien yang sudah menggunakan insulin dalam 1 minggu, dalam 2 minggu, 3 minggu pertama, insulin mereka udah langsung harus diturunkan. Oleh karena gula darah mereka langsung turun dengan pola makan nabati yang kita sarankan. Bonusnya apalagi kolesterol mereka juga turun. Kenapa? Karena serat ini juga dapat menurunkan kolesterol. Dan makanan nabati tidak mengandung kolesterol sama sekali. Kolesterol hanya ada di makanan hewani. Nah, ini penelitian yang lebih menarik lagi dilakukan oleh kedua mentor saya, Dr. Neil Barnard dan juga Dr. Hana Kaliova. Menarik banget karena penelitiannya sangat-sangat memberikan harapan kepada penderita diabetes atau bagi kita yang mau mencegah diabetes tipe 2. Jadi ada 122 orang yang di control group, ada 122 orang yang diubah pola makannya kepada pola makan nabati selama 16 minggu. Nah, yang kita pengen lihat adalah apakah pola makan nabati ini dapat mengurangi jumlah lemak yang ada di sel-sel otot dan di sel-sel hati dengan menggunakan pola makan nabati. Ya, peserta-peserta penelitian ini kita kirim ke Yale University waktu itu untuk di-scan di MRI yang khusus untuk melihat, untuk menunjukkan, pengen lihat nih, sebenarnya pola makan nabati itu bisa mengurangi lemak yang ada di hati dan sel-sel otot nggak sih? Hasilnya, orang-orang yang mengadaptasi pola makan nabati, mereka turun 5,9 kg dalam 16 minggu. Lemak yang ada di organ hati mereka itu berkurang sebanyak 34,4%. Lemak-lemak yang ada di sel-sel otot mereka berkurang sebanyak 10,4%. Jadi sebenarnya harapannya ini besar banget ketika kita mau mulai mengadaptasi pola makan yang disarankan Tuhan di kitab Kejadian, pola makan nabati, ternyata benefitnya banyak banget. Buat kita yang pengen mencegah diabetes tipe 2, salah satu caranya adalah ini, mengadaptasi pola makan nabati, lebih meningkatkan asupan sayur dan buah, kacang-kacangan, biji-bijian, sehingga kita bisa mencegah terjadinya penumpukan lemak di sel-sel otot kita dan sel-sel hati kita. Ya, salah satu penelitian yang paling besar di dunia adalah Adventist Health Study 2, menunjukkan ketika seseorang yang mengadaptasi pola makan nabati 100% vegan, ya, mereka memiliki tingkat diabetes yang paling rendah dibandingkan orang-orang yang non-vegetarian, semi-vegetarian, pesco-vegetarian, dan lacto-ovo-vegetarian. Dikonfirm lagi dengan penelitian dari Taiwan, salah satu penelitian terbesar di dunia, orang-orang yang vegetarian dibandingkan dengan orang yang omnivora, itu memiliki tingkat diabetes yang jauh lebih rendah juga. Perbedaannya signifikan secara statistik ya. Penelitian di tahun 2018 dari Rotterdam, konklusinya dari tulisan mereka adalah a more plant-based and less animal-based diet may lower risk of insulin resistance, prediabetes, and type 2 diabetes. Jadi, kalau kita memperbanyak asupan protein nabati dari kacang merah, kacang hijau, tempe, tahu, edamame, ya, dan mengurangi protein hewani, ini dapat mengurangi resiko kita dalam terjadinya pre-diabetes dan tipe 2 diabetes juga. Ini contoh-contoh makanan saya supaya lebih kebayang, ya. Makanan-makanan yang warna-warni, ada kacang-kacangannya, ada whole grains-nya, ada sayurnya, dan sangat bisa kita buat dengan bahan-bahan lokal sehat itu. Ini adalah foto dari makanan peserta-peserta program kita. Jadi kita sudah ajarin, oke, komposisinya seperti ini, jumlahnya seperti ini, dan inilah kreasi mereka, ya. Sayur-sayur ini komposisinya mereka sudah menjadi ngerti, dan inilah kreasi mereka yang mereka buat.
Ya, bahkan bikin bubur Manado pun itu sangat bagus. Ya, tinggal ditambah kacang merah, sayurnya banyak, ada jagung, macam-macam banget, ini sangat sehat, sangat bagus. Bahkan ini pasien-pasien peserta program, mereka bikin laporan ke kita itu sampai selengkap ini. Foto makanannya dilaporkan kepada kita, kita kasih input kepada mereka. Jadi, ketika seseorang mau melakukan perubahan, itu sangat bisa dilakukan dengan pertolongan Tuhan ya. Mereka semua pun belajar pelan-pelan, tapi karena keinginan yang kuat, ingin lebih sehat, ingin sembuh dari diabetesnya, atau ingin mengontrol gula darah mereka melakukan effort yang terbaik juga. Jadi dengan mengadaptasi pola makan nabati, yang bisa terjadi adalah berkurangnya sel-sel lemak di organ hati dan organ otot kita, sehingga inilah yang terjadi yang digambar kanan, dan inilah target kita dari salah satunya cara untuk mengalahkan diabetes tipe 2. Sekarang dari sisi olahraga, ini bagian yang terakhir supaya kita bisa move on ke sesi tanya jawab. Olahraga juga ini sangat berperan besar dan mengalahkan diabetes tipe 2 juga. Kalau moto dari spesialis kedokteran olahraga di Amerika, exercise is medicine. Ya, jadi obat itu bukan cuman apa yang kita minum secara pil gitu ya, dalam bentuk tablet. Olahraga ini obat. Jadi kalau dokter itu biasa resepkan misalnya sebuah obat, oh ya makan 2 kali sehari, di tengah-tengah makan misalnya jenis obatnya gitu ya. Sebenarnya olahraga juga adalah obat. Jadi kita ini harus olahraga gitu ketika kita mau menjadi lebih sehat. Sangat-sangat perlu dan sangat-sangat penting. Kalau kita lihat sekali lagi yang terjadi di pasien-pasien yang memiliki diabetes adalah lemak yang ada di sel-sel otot mereka. Bahkan ini hasil foto scan-nya. Ini perbandingan otot paha orang yang langsing dengan otot paha orang yang gemuk. Otot paha orang yang langsing itu nggak terlalu banyak garis-garis lemaknya. Nggak terlalu banyak lemak di antara sel-sel otot mereka. Tetapi ketika otot paha orang gemuk itu di-scan, ya, dengan kalau nggak salah MRI, ini bisa terlihat bahwa otot-ototnya itu di antara otot-ototnya itu banyak garis-garis hitam ya, Bapak Ibu bisa lihat. Itu adalah lemak-lemak yang di antara sel-sel otot. Jadi dengan olahraga, target kita ini ada beberapa nih untuk mengalahkan diabetes tipe 2. Dengan kita olahraga, kita ingin membakar lemak-lemak yang ada di sel-sel otot kita. Udah gitu, ketika kita olahraga, kita ini gula darah itu bisa masuk ke sel-sel otot, karena insulin dapat bekerja lebih sensitif, atau sel-sel kita itu lebih sensitif terhadap insulin, sehingga gula darah yang bisa masuk ke dalam sel otot itu menjadi lebih banyak. Yang ketiga adalah olahraga ini dapat menambah massa otot, sehingga pembakaran atau penggunaan gula darah itu menjadi lebih banyak. Ilustrasinya seperti ini. Ya, sekali lagi olahraga target kita adalah mengurangi jumlah sel-sel lemak yang ada di organ hati dan otot kita. Udah gitu ketika kita olahraga, massa otot kita bisa bertambah. Jadi gula darah itu bisa lebih masuk ke banyak tempat. Gitu kan? Bayangin kalau misalnya ini tuh mobil, gula darah itu mobil yang mau parkir. Ketika jumlah tempat parkirannya itu bertambah, otomatis gula darah juga bisa lebih turun. Itu target kita dalam mengalahkan diabetes tipe 2. Nah, pertanyaannya mungkin sebenarnya seberapa besar sih efek olahraga kepada diabetes ini? Penelitiannya ini ada 62 orang. Satu grup itu diminta untuk olahraga dengan intensitas yang tinggi, naik pelan-pelan ya intensitasnya. Udah gitu satu grup lagi tidak berolahraga. Mereka dipantau selama 4 bulan. Grup orang-orang yang memiliki diabetes yang berolahraga, HbA1c mereka, rata-rata gula darah mereka itu bisa turun ya dari pemeriksaan HbA1c dari 8,7 ke 7,6. Hanya dengan olahraga ya, ini belum dibarengin dengan perubahan makanan. Nah, penyimpanan glikogen pada otot-otot mereka itu naik 31%. Apa artinya? Lebih banyak gula darah yang bisa masuk ke dalam sel-sel otot, makanya lebih banyak gula yang bisa disimpan dalam bentuk glikogen di dalam otot-otot. Sedangkan kalau orang yang tidak berolahraga, HbA1c mereka nggak berubah, penyimpanan glikogen menurun 23%, artinya apa? Lebih sedikit gula juga yang bisa masuk ke dalam sel-sel otot mereka.
Yang lebih menariknya lagi, yang lebih mantapnya lagi adalah bahwa orang-orang yang olahraga, ternyata 72% dari mereka itu dapat mengurangi dosis obatnya. Sedangkan walaupun ada 70%, ada 7% yang meningkat, karena ini kan cuma ngomongnya soal olahraga aja, belum dengan pola makan yang diubah juga. Tetapi dengan grup orang yang tidak berolahraga, hanya 3% yang mengalami pengurangan dosis obat, sedangkan 42% ini dosis obatnya meningkat. Jadi efek olahraga itu besar banget kepada pengontrolan gula darah, dan buat kita yang mau mencegah, efeknya besar banget. Nah, tapi mungkin ini kan penelitiannya 4 bulan nih ya. Sebenarnya kok kayak lama gitu ya. Tapi sebenarnya ada penelitian dari Yale University menunjukkan bahwa ada 12 laki-laki anak muda yang sudah memiliki resistensi insulin. Dengan kata lain, insulinnya ini sudah susah bekerja karena tertutup oleh permen karet ya, lemak-lemak itu. Mereka hanya diminta untuk melakukan olahraga elliptical, atau seperti gambar alat yang saya tunjukkan di situ, elliptical ya, dalam 45 menit. Menarik sekali bahwa hanya dalam 1 kali olahraga, jumlah glikogen yang ada di otot atau jumlah gula yang bisa disimpan di dalam otot itu sudah meningkat secara signifikan. Dan sudah terjadi pengurangan lemak yang ada di sel-sel otot mereka hanya dengan 1 kali olahraga. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya olahraga ini kita ulang-ulang dari hari Minggu, dari hari Senin, dari hari Selasa, dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Kita olahraga 6 kali seminggu, bayangkan seberapa banyak sel-sel lemak yang sudah bisa berkurang di otot-otot kita, ya. Ini sarannya dari American Diabetes Association, kita ini perlu olahraga harian, atau setidaknya tidak lebih dari 2 hari untuk berlalu. Jadi kalau misalnya kita hari Senin olahraga, paling lambat hari Rabu itu udah harus olahraga lagi, paling lambat. Tetapi kalau bisa harian, inilah yang ideal. Oke? Lalu kita harus melakukan olahraga aerobik dan juga latihan resistensi atau latihan otot ya. Strength training, angkat beban, menggunakan dumbbell, barbell, kita push up, kita jongkok berdiri, itu latihan resistensi juga. Akan saya tunjukkan beberapa gambar dan videonya sebentar lagi. Minimal itu 150 menit per minggu, oke? Ini minimal. Jadi kalau kita mau efeknya lebih maksimal, kalau kita punya waktu lebih dari 150 menit per minggu, sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Olahraganya seperti apa sarannya dari mereka? Olahraga yang menginvolve atau menggunakan otot-otot kelompok besar. Kita akan lihat otot-otot besar itu apa aja, tapi contoh kegiatannya seperti berjalan. Mau jalan cepat juga boleh. Bersepeda, jogging, berenang, ya. Ini sangat-sangat bagus karena mereka menggunakan otot-otot besar. Tapi kita juga boleh menggunakan barbell, ya, dumbbell, itu juga bagus. Kita push up, menggunakan beban tubuh sendiri, itu juga boleh banget. Nah, ini gambar otot-otot besar. Otot-otot besar itu ada otot dada, otot bahu, bicep, tricep, ya, ada otot perut, otot core, udah gitu juga ada otot paha. Otot paha dan otot bokong ini adalah otot yang paling besar di tubuh kita. Jadi ini harus sangat-sangat kita gunakan ya, dengan berjalan, kita bersepeda, kita berenang. Ini sangat-sangat bagus untuk mencegah atau mengatasi diabetes juga. Udah gitu otot betis, ini juga otot-otot yang besar. Otot back ya, otot punggung ini juga perlu dilatih. Jadi gerakan-gerakan olahraganya seperti ini, jongkok berdiri, kita mungkin nggak usah pakai beban dulu, nggak apa-apa. Jongkok berdiri, kita push up. Kalau belum mampu untuk push up di lantai, kita push up pakai meja ya, atau seperti ini kita push up ke tembok, itu juga bisa banget. Kita adjust aja, kita atur dengan kemampuan masing-masing. Udah gitu ini juga jenis-jenis olahraga yang menggunakan kursi bisa banget dilakukan. Kalau Bapak Ibu nge-search ke YouTube, olahraganya jenisnya banyak banget. Jadi kalau Bapak Ibu lagi nonton berita atau nonton khotbah gitu ya, sebenarnya bisa juga sambil biasa gitu ya, sambil nonton berita kita bisa banget untuk
menggerakkan badan kita melakukan olahraga-olahraga yang kita lakukan sambil duduk. Ini olahraga-olahraga yang pakai kursi ya, sangat bisa dilakukan. Saya yakin Bapak Ibu di rumah pasti punya kursi, bisa dimanfaatkan juga untuk olahraga. Ini ada beberapa video aja yang saya ingin tampilkan supaya lebih terbayang ya gerakan-gerakannya seperti apa. Ini namanya gerakan lunges, supaya untuk melatih otot bokong, otot quadriceps, otot paha kita, otot hamstring itu bagus banget juga. Selanjutnya ini ada video saya dengan ayah saya yang sudah berumur 58 tahun. Jenis-jenis olahraga yang kita bisa lakukan adalah seperti ini ya. Jadi naik turun kursi. Ya kita bisa lari di tempat seperti ini. Udah gitu kita ini olahraga bahu ya. Kita buat lingkaran ke depan, kita buat lingkaran ke belakang. Kita jongkok berdiri. Gerakan-gerakan seperti ini. Kita latihan otot perut ya, salah satu otot yang besar juga yang harus kita latih. Kita lakukan push up menggunakan kursi, sangat bisa. Lalu juga stretching peregangan ya, jangan lupa ini juga menjadi salah satu hal yang penting, peregangan. Peregangan seperti ini juga. Baik, ini juga selanjutnya sit up ya, gerakan-gerakan untuk latihan otot perut yang kita bisa lakukan di rumah masing-masing. Ini juga namanya bridges exercise untuk latihan otot bokong juga. Kalau ini saya menggunakan tambahan beban, tapi tanpa beban juga udah bagus banget. Ini juga bagus untuk menguatkan otot lower back ya, punggung bagian bawah juga. Gerakan-gerakan seperti ini, tricep bend, ini juga bisa kita lakukan hanya menggunakan kursi. Udah gitu ini gerakan yang saya lakukan dengan ibu saya, melakukan gerakan plank, tapi juga ya sambil latihan otot bahunya, karena ini juga menjadi salah satu otot yang paling besar juga. Gerakan-gerakan seperti ini yang sederhana, simple, yang bisa kita lakukan di rumah masing-masing sambil melakukan kegiatan, sambil jemur matahari, ini sangat bagus untuk dilakukan. Saya skip yang ini. Jadi itu yang bisa saya bagikan. Mungkin ini bagian yang terakhir, sebuah testimoni terakhir sebelum kita ke sesi tanya jawab, yang semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu dari salah satu peserta program terapi mandiri hidup sehat untuk diabetes dari Rumah Sakit Advent Bandung. Nama saya Freddy Kainde, usia saya saat ini 54 tahun. Saya terdiagnosa diabetes tipe 2 sudah cukup lama, kurang lebih 10 atau 11 tahun. Pada awalnya saya tidak menyadari kalau saya terkena diabetes. Saya mulai kesulitan melakukan kegiatan. Salah satu contohnya, kesulitan di saat saya mau memasang tali sepatu. Kemudian kesulitan juga di saat saya mau menggunting kuku kaki saya. Kenapa itu jadi sulit? Karena pada saat saya akan menjongkok, terganjal oleh perut saya yang sudah mulai membesar. Berat badan saya di antara 89 sampai dengan 92 kg. Hasil pemeriksaan laboratorium sebelum mengikuti program ini memang kurang baik. Kolesterol saya di atas 200, trigliserid saya sekitar 190, gula darah puasa khususnya di antara 180 sampai 200-an, dan HbA1c di 8,9%. Hasilnya sangat luar biasa. Berat badan saya yang dari di antara 89 sampai 92 turun drastis menjadi 79
sampai 81 kg. Sangat luar biasa menurut saya. Kolesterol saya di bawah 200. Gula darah puasa cenderung terkontrol, dan HbA1c ini yang sangat-sangat terasa menjadi 4,9. Dan yang sangat mengesankan adalah saya harus mengganti ukuran celana saya. Bagi saya program ini sangat baik dan boleh dikatakan belum pernah saya dengar dilakukan di rumah sakit yang lain. Dan program ini sangat baik karena memberikan edukasi dan bimbingan serta kontrol langsung kepada penderita-penderita diabetes. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan ini boleh bermanfaat. Semoga kita bisa melihat bahwa Tuhan itu kasih. Tuhan itu sudah memberikan prinsip-prinsip kesehatan kepada kita. Sekarang semoga dengan pertolongan Tuhan kita bisa mempraktekannya. Dan saya harap mungkin dari Bapak Ibu yang sudah memiliki diabetes tipe 2 boleh, siapa tahu ada yang mau bergabung dengan program kami. Kami dengan senang hati juga bila mana bisa memungkinkan kami ingin membantu juga dari Rumah Sakit Advent Bandung. Baik, itu yang bisa saya bagikan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih malam hari ini di hari Sabat Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama. Kiranya apa yang kami telah pelajari dan kami telah lihat boleh meyakinkan kami lagi bahwa Tuhan adalah kasih, bahwa prinsip-prinsip kesehatan Tuhan berikan kepada kami supaya kami sehat. Tuhan ingin membantu kami mengurangi penderitaan kami di dunia ini, biarlah kami boleh melihat hal itu ya Tuhan. Biarlah informasi yang sudah dibagikan ini boleh meyakinkan kami lagi untuk mempraktekkan hidup sehat yang Tuhan telah titipkan. Mampukan kami ya Tuhan, kami tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kami, tapi hanya dengan kekuatan dari surga saja. Biarlah kami mau menyangkal diri kami, biarlah Tuhan pimpin kami agar kami boleh memuliakan Tuhan dengan tubuh kami, sehingga Tuhan boleh menggunakan kami untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Bersertalah dengan kami, berkati juga ibunda dari Robi yang memiliki diabetes, semoga boleh dibantu, dikuatkan untuk melakukan perubahan pola hidup. Kiranya Tuhan bantu kami agar kami boleh hidup sehat selalu. Inilah doa dan permohonan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.